Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat semuanya, sobat para pecinta warisan leluhur Nusantara, para pecinta perkutut lokal. Pada siang kesempatan kali ini dan kembali di channel kami Perkutut Lokal Nusantara. Tak lupa saya doakan semoga sobat-sobat semuanya selalu dalam limpahan kesehatan, kebaikan, dan selalu dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Dan mohon maaf terkadang saya telat ya untuk mengupload atau membuat konten-konten mengenai pengetahuan dan lain-lain masih dan cukup kental di seputar burung perkutut lokal ya. Oke, dan pada kesempatan siang kali ini masih meneruskan pembabaran mengenai konten kemarin yang pernah saya ulas, yaitu saya mau menerangkan atau membabar fungsi dan faedah dua kayu antara kayu nogosari dan kayu pohon bidara ya. Lah, untuk pohon bidara kemarin pernah saya ulas yaitu berfaedah atau memiliki fungsi, dan juga pohon bidara terdapat dalam sebuah hadis ya, bahwa pohon bidara itu banyak faedah-faedah dari mulai daunnya, rantingnya, dan juga pohonnya ya. Lah, sekaligus saya mau membahas dua sisi faedah yang sama-sama memiliki fungsi meskipun ada sedikit persamaannya. Dan kalau kemarin ngebahas pohon bidara ya, kemarin pernah saya ulas bahwa salah satu fungsi atau faedah pohon bidara untuk tangkringan burung perkutut ya, bila mana ketika kita memiliki burung perkutut yang dirasa kurang ada keganjilan atau kurang baik lah, makanya percaya dan tidak percaya bahwa burung perkutut itu disukai oleh golongan bangsa jin. Nah, salah satunya itu untuk menghijab ya, atau menghalau atau menetralisir sosok jin tersebut atau aura negatif tersebut, yaitu salah satunya burung perkutut kita itu bisa kita kasih tangkringan dari kayu pohon bidara ya. Karena menurut saya sendiri tangkringan itu sangat vital ya, sangat penting. Nah, ketika burung perkutut itu sudah di dalam sangkar, jadi burung perkutut akan lebih banyak menghabiskan waktunya di tangkringan. Makanya menurut saya tangkringan itu cukup vital atau penting ya. Tadi salah satunya ketika kita memiliki burung perkutut yang dirasa kurang baik, artinya kurang baik itu dirasa ada keganjilan lah, atau meskipun memang burung perkutut kita itu baik ya, nggak masalah, malah justru akan lebih baik kalau kita kalau tangkringannya menggunakan dari pohon bidara ya. Karena salah satu faedah yang mencolok ya, dan bukan mitos lagi karena di hadis pun ada, yaitu salah satunya menetral atau menghalang golongan bangsa jin ya. Karena tadi saya terangkan bahwa burung perkutut itu disukai oleh golongan-golongan bangsa jin ya, makanya termasuk hewan metafisik ya, itu satu. Dan kedua, ini kayu nagasari ya. Saya memiliki contoh kayu nagasari dan juga pohon bidara ya, yang kemarin saya dapatkan dari lokasi sini, dari samping. Lah, ini kayu nagasari. Lah, bedanya dengan kayu nagasari memang ada sedikit perbedaan ya, dari pohon bidara dengan kayu nagasari. Lah, kayu nagasari ini memang juga sangat metafisikis ya, artinya metafisikis ini cukup keramat ya. Dan salah satunya pohon nagasari atau kayu nagasari ini
cukup dikeramatkan di daerah saya, yaitu di Cirebon ya. Nah ini kayu Nagasari ini saya dapatkan dari keraton Cirebon ya, dari keraton Cirebon atau di lokasi Sesarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari pohon bidara dengan kayu Nagasari. Cuman kalau saya kaji dari kayu Nagasari ya, ini memiliki energi dan power yang cukup kuat ya. Nah, artinya meskipun memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau lain-lain, jadi memang banyak sekali bukti-bukti nyata dari pohon Nagasari ini. Lah, salah satu atau beberapa faedah dari pohon Nagasari untuk kita gunakan dengan tangkringan burung perkutut ya, salah satunya. Lah, ketika burung perkutut kita ini memiliki yoni atau tuah yang kuat ya, atau memiliki yoni dan tuah maksud saya. Lah, ketika digunakan dengan atau kita pakai dengan pohon dari kayu dari Nogosari, itu akan lebih mensupport ya, yoni tersebut dan menguatkan tuah dari burung perkutut kita itu. Lah, apalagi burung perkutut kita itu kita dapatkan dari lokasi-lokasi yang keramat ya, dari pemakaman Punden atau lokasi yang terkenal wingit ya atau angker ya. Lah, ketika kita kasih burung perkutut ini dengan kayu Nogosari ya, itu akan mensupport yoni dan tuah dari burung perkutut tersebut. Seperti tadi saya awal bilang bahwa tangkringan burung perkutut itu sangat vital, artinya sangat penting ya, sangat penting. Meskipun terkadang burung perkutut suka naik turun ya, tapi semua burung perkutut atau mungkin burung lah secara umum itu kebanyakan menghabiskan waktunya itu di tangkringan. Nah, kembali ke awal bahwa di antara faedah kayu Nagasari itu yaitu menguatkan yoni dan tuah ya. Apalagi si burung perkutut yang kita miliki itu tadi dari lokasi-lokasi yang terkenal wingit maupun angker. Satu, dan kedua, perbedaannya dengan pohon bidara ya. Kalau pohon bidara itu terbilang bebas, artinya bebas itu kita cukup istilahnya baca bismillah ketika kita mau memasangnya dan kita sholawatin ya. Nah, kalau pohon Nagasari selagi kita sebagai makhluk muslim ya, kita wajib juga berdoa. Satu, yang paling efektif yaitu bismillah dengan kita sholawatin, dan keduanya itu pohon Nagasari itu kita harus memiliki hati yang bersih ya, memiliki hati yang bersih. Artinya hati yang bersih itu kita tidak memiliki niatan yang neko-neko. Nah, itu kita harus dilandasi, harus dilandasi hati kita itu dengan hati yang bersih ya, hati yang bersih untuk kita memakai atau menggunakan dari kayu Nagasari ini. Supaya apa tujuannya? Karena memang kayu Nagasari ini dari sejarah atau mitos ya, memang akan sangat memfaedahi atau bersinergi ya. Bersinergi itu bukan dengan burung perkututnya ya, bersinergi dengan diri kita, dengan si pemelihara maupun si keluarga. Makanya tadi harus dilandasi dengan hati kita yang bersih dan tulus ya. Itu tadi artinya kita tidak perlu memiliki niatan yang neko-neko. Insya Allah dengan hati kita yang bersih ya, hati kita yang bersih, kita niatkan burung perkutut kita itu dengan menggunakan kayu Nogosari ya, insya Allah akan bersinergi dengan burung perkututnya dan terutama diri kita juga keluarga. Lah, faedah-faedahnya kayu Nagasari juga tadi hampir sama dengan kayu bidara, yaitu untuk menghalau energi-energi jahat semodel santet, sihir dan lain-lain. Dan pernah saya pertanyakan ke Kesultanan Kanoman ya, kebetulan saya juga cukup kenal dengan beliau Mahapati Kodiran ya, bahwa saya pernah mempertanyakan apakah
kayu nagasari yang disucikan di Cirebon ya, terutama bisa kita gunakan untuk tangkringan perkutut. Sementara dikhawatirkan karena ini menyangkut untuk tangkringan, dikhawatirkan kena kotoran ya, Lah itu pernah saya pertanyakan. Lah alhamdulillah jawaban beliau boleh-boleh saja ya, selagi kita tidak mempergunakannya untuk kejahatan ya, karena memang menurut mitos atau fungsi ya, kayu nagasari itu bisa kita gunakan juga untuk hal kejahatan ya. Kita tidak boleh ya itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif saja, yaitu salah satunya itu kayu untuk tangkringan perkutut kita, supaya perkutut kita itu lebih berwibawa, pamornya lebih bagus, ioninya lebih kuat, dan tuahnya juga lebih kuat. Dan tadi harus dilandasi dengan hati kita yang benar-benar bersih dan tulus ya. Karena kayu nagasari ini menurut sejarah juga beberapa versi kayu ini berasal dari India ya, dan kayu ini banyak tumbuh di sekitaran Pulau Jawa dan Bali kalau tidak salah. Dan versi lain mengatakan kayu nagasari khususnya di cerita Cirebon ya, yang dimiliki dan berawal dari sejarah Sunan Gunung Jati. Konon kayu nagasari ini berasal dari seekor naga, hewan naga ya, yang dulu ketika menemani Sunan Gunung Jati berdakwah ya. Lah dikhawatirkan naga tersebut membuat takut umat atau jamaah Sunan Gunung Jati, makanya oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah itu berdoa sama Allah bahwa minta dijadikan supaya naga tersebut bisa mendampingi Sunan Gunung Jati untuk berdakwah dan tidak menakut-nakuti umat lah atau kaumnya waktu itu ketika beliau berdakwah Islam ya, berdakwah Islam khususnya di Jawa Barat atau di Cirebon. Makanya oleh Allah dijadikan tiba-tiba sebuah tongkat, yaitu dari berasa diawal dari tongkat tersebut dinamakan kayu nagasari. Itu menurut kisah dan sejarah. Oke sobat para pecinta warisan leluhur, demikian sedikit ulasan saya mengenai karakter ya atau faedah dua kayu ini ya, kayu nagasari dan kayu dari pohon bidara ya. Insyaallah semoga bisa bermanfaat, dan silakan jika dari sobat-sobat semuanya ingin menggunakan dari dua kayu ini, kalau saya analisis semuanya baik ya, semuanya baik, dan kita ambil saja sesuai kebutuhannya. Dan mohon maaf jika ada salah kalimat, juga salah dari keterangan, karena saya sendiri hanya manusia biasa. Dan semoga sedikit ulasan saya sangat bermanfaat dan insyaallah tentunya barokah. Oke, demikian sobat-sobat semuanya, yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan uploadan terbaru kami. Doakan saya semoga saya sehat, saudara-saudara juga sehat, dan selalu semangat berbagi pengetahuan keilmuan mengenai burung perkutut ya, khususnya burung perkutut lokal ya. Khairul kalam, salam perkutut lokal Nusantara. Salam dan aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.